Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Biar tiap hari ada kesegaran secara jasmani tapi juga secara rohani dalam kehidupan kita. Ikutilah doa pagi secara rutin dan selalu berharap supaya Tuhan menjamah kehidupan kita. Beritahu juga kepada teman-teman bahwa setiap hari Senin sampai Sabtu ada doa pagi di channel GBI Bethel Bandung. Saudara sekalian, hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Jangan takut, aku besertamu. Kisah Rasul 18 ayat 9 sampai 11 berbunyi demikian. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Saudara sekalian, dalam kehidupan pelayanan kita ada banyak kali tantangan-tantangan yang harus dihadapi dan seringkali itu membuat banyak orang menjadi takut, ciut hati untuk menghadapi situasi yang ada. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa orang mahasiswa, beberapa dari NTT, Nusa Tenggara Timur, dia melakukan doa rosario. Ini doa yang sunyi sebetulnya, tanpa musik yang gegap gempita, tanpa toa atau apapun yang lain. Di rumah kosan mereka dengan beberapa orang temannya. Di daerah Tangerang Selatan, saudara-saudara. Ternyata diprovokasi oleh seorang RT. Dibubarkan dengan paksa, saudara. Padahal mereka itu mahasiswa, anak-anak muda. Nggak lagi judi, nggak lagi mabok. Nggak lagi narkoba. Kalau judi, mabok, narkoba kadang dibiarin aja, saudara. Mereka dibubarkan, dipukul, bahkan ada yang ditusuk, saudara. Bayangkan. Mereka bilang, harus di gereja kalau kebaktian, jangan di rumah. Loh, apa nggak boleh orang kalau istilahnya berdoa atau sholat di rumah? Kan sebaiknya rumah itu menjadi tempat di mana kita ini bisa beribadah kepada Tuhan. Apapun agamanya lah, saudara. Nah, jadi untung ini ditangani dan kita harap pemerintah juga cukup tegas untuk menindak hal-hal yang sifatnya sara ya. Nah, saudara, kadang-kadang ini membuat orang takut, apalagi yang dikeroyok orang itu banyak perempuan kecil-kecil, mahasiswi yang lemah, saudara, takut. Tapi di dalam situasi yang sulit Tuhan bilang jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Dalam Matius 28 ayat 20 Tuhan berkata, aku beserta kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan juga pernah menyampaikan dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Daud juga pernah berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta dengan aku. Saudara, pada waktu Paulus memberitakan Injil, banyak penentang-penentang yang ingin menghambat pelayanan dia. Tapi waktu dia masuk dalam hadirat Tuhan, Paulus menemukan kekuatan dan keberanian. Karena Tuhan berkata, jangan takut. Saudara, pelayanan bukan hanya aktivitas fisik, tetapi lahir dari pertumbuhan rohani kita. Dan kalau kita mengalami pertumbuhan secara rohani, kita juga peka mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan akan berbisik kepada kita, anakku jangan takut. Teruslah beritakan firman dan jangan diam. Karena banyak umatku di kota ini, banyak orang yang perlu dilayani, bahkan perlu mendengar berita Injil. Jangan diam, jangan bungkam, jangan tutup mulut. Aku yang menyertai kamu, kata Tuhan kepada Paulus, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Saudara, kadang di kota yang lain Paulus mengalami aniaya, dia pernah dimasukkan dalam penjara. Tetapi di dalam pelayanan di kota Korintus, Tuhan menjamin penyertaan perlindungan dia kepada hambanya. Saya percaya begini, kalau ada tugas pelayanan yang kita harus lakukan, ada kekuatan Tuhan yang Tuhan juga memberikan kepada umatnya. Alkitab kemudian berkata, maka tinggallah Paulus 1,5 tahun di kota Korintus. Walaupun banyak penentang, tapi banyak kesempatan untuk dia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. 1,5 tahun, apa yang dibahas?
Dia meletakkan dasar-dasar kekristenan. Dia memuridkan orang-orang supaya mereka bukan hanya percaya Yesus, tapi terus bertumbuh di dalam kebenaran. Saudara, kesulitan apapun yang kita hadapi, Tuhan bilang, jangan takut, aku beserta kamu. Saya teringat ada seorang yang bernama Albert Schweitzer. Dia seorang teolog, ahli filsafat. Satu kali hatinya tergerak untuk memberikan hidupnya melayani di Afrika. Dan dia melengkapi diri, belajar lagi ilmu kedokteran supaya dia bisa melayani masyarakat. Dan di Afrika beberapa kali kena penyakit malaria, pernah hampir diterkam binatang buas, ketemu dengan suku-suku primitif yang tidak bersahabat. Satu kali ada orang yang tanya kepada Albert Schweitzer, apa yang membuat kamu kuat pelayanan begitu sulit di pedalaman Afrika? Dan dia bilang, karena Tuhan sudah janji kepada saya. Oh ya? Apa yang Tuhan janjikan? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Itulah ayat yang selalu membuat aku tidak takut melaksanakan tugas, karena ada kekuatan Tuhan yang menyertai. Saudara, apapun tantangan yang saudara sedang hadapi hari ini, masalah yang sedang datang menimpa saudara, kalau engkau menghadap Tuhan, memandang ke atas, Tuhan akan berkata, aku menyertai kamu anakku, kamu biji mataku, jangan takut, aku memberikan kemenangan. Siapa yang percaya? Tuhan ada saat ini dan mendengar doa saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba berdoa, segala ketakutan, kegelisahan, kebimbangan dicabut dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kepada kami hati yang besar, hati yang percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Engkau lengkapi kami dengan mujizat dan tanda-tanda ajaib, kesembuhan, kelepasan, pertobatan, sehingga waktu kami melayani orang-orang di sekitar kami, mereka pun mengalami jamahan Tuhan. Anak-anakmu yang juga sedang sakit, yang ada masalah, biarlah Tuhan sendiri memberikan pertolongan, sehingga kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.